Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia politik ada yang dinamakan pentas depan dan ada yang di belakang layar. Nah, kita analisa ini keinginan kuat dari Prabowo untuk merekrut Anies Baswedan. Dari mana kita lihat? Sangat sederhana kawan-kawan. Perhatikan aja yang di samping ini. Kawan kita ini bernama Ade Armando, pengikut setia Jokowi. Bahkan dulu pernah di dalam acara ILC Club besutan dari Karni Ilyas itu, dia sangat fanatik mendukung keturunan Jokowi. Gibran juga termasuk keturunan Jokowi, akan didukungnya sampai mati. Begitu juga Jan Etes katanya mau didukungnya juga kalau sempat Jan Etes maju menjadi calon presiden. Itulah Bang Uda Ade Armando ini, karena sama-sama orang Minang dengan saya. Tapi yang agak bisa kita analisa di belakang panggung ini, karena dia adalah pengikut setianya Jokowi, pengikut setianya Prabowo, dia banyak mengetahui rahasia-rahasia dari mereka semua. Bahwa politik adalah di belakang panggung yang lebih mencuat, yang lebih menentukan. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa kita perhatikan, bisa kita analisa bahwasanya ada memang keinginan kuat dari Prabowo untuk merekrut Anies Baswedan. Notabene-nya sekarang sebagai ahli komunikasi kepresidenan menggantikan Hasan Nasbi. Tapi ini dibantah oleh Ade Armando karena katanya mereka-mereka yang menginginkan Anies Baswedan masuk saja ke dalam pemerintahan Prabowo. Sebenarnya bukan Prabowo yang menginginkan, dan malahan Ade Armando menasihati Prabowo untuk jangan merekrut Anies Baswedan. Mengerti maksud saya? Berarti ini di belakang panggung sudah ada rundingan-rundingan tertentu. Prabowo ingin merekrut Anies Baswedan, menggeser orang-orang seperti Hasan Nasbi ini, ahli komunikasi presiden, yang pada waktu masalah kepala babi di Tempo, dia menanggapi dimasak saja. Kemudian kalau kita urut-urutkan peristiwanya, Prabowo mengingatkan menteri-menterinya agar berhati-hati berkomunikasi dengan masyarakat. Terdeteksi begitu. Dan begitu juga waktu Prabowo setelah itu kan mengundang para jurnalis. Apa tujuannya? Untuk menyelesaikan masalah komunikasi publik ini. Dan Prabowo ingat, nah ini analisa di belakangnya lagi. Prabowo ingat seseorang yang pintar berkomunikasi kepada publik. Ya, kalau Anies Baswedan kan sangat gampang menilainya. Dia akan mengatakan sesuai dengan keadaan. Kalau saya mengatakan kalau komunikasi politik itu sampaikan apa adanya. Anies Baswedan itu kelebihan dia, kehebatan dia. Dia menyampaikan apa adanya tanpa memancing emosi. Kan sangat sederhana. Nah, lepas dari itu, para pembantu presiden ini kan leteyung. Indonesia gelap kata masyarakat. Mereka mengatakan berlawanan dengan itu. Indonesia terang. Kemudian ada yang mengatakan kalau Indonesia gelap pindah aja kalian di sini. Kan itu yang dimarahkan oleh Prabowo. Anies Baswedan tidak. Bahkan menyentil hal itu dengan cara senda gurau dia. Yang diinginkan oleh Prabowo orang-orang seperti Anies Baswedan, orang-orang yang diusulkannya pada waktu Jakarta dulu. Artinya Anies Baswedan kan diusung oleh Gerindra pada waktu menjadi gubernur kan. Kalau saya teliti di sini di belakang panggung itu, Prabowo sudah mengatakan barangkali kepada para pengikutnya ini, menginginkan Anies Baswedan masuk ke jajaran dia. Terbukti lagi, niat Prabowo ini merangkul semuanya. Dia sudah mendatangi Megawati. Apa artinya? Ingin merangkul. Tapi barisan-barisan di dalam ini, yang pengikut Prabowo, tidak senang sekali Anies Baswedan masuk. Kenapa? Akan terganggu mereka. Itu udah pasti. Makanya kita bisa melihat, mendeteksi ini kepanikan itu. Makanya keluar dari statement-statement Ade Armando ini seperti itu. Menasihati presiden bahwasanya Hasan Nasbi ini dikenalnya sangat pintar, bagus. Jangan masukkan Anies Baswedan. Karena selama ini tak pernah keluar statement dari para pengikut-pengikutnya Prabowo dan Jokowi yang double pengikut ini. Double pengikut fanatiknya keluar statement. Walaupun menarasikan macam-macam dari kelompok Anies Baswedan seperti saya ini juga menginginkan, kalau kita kan tidak ada mempermasalahkan mau Anies di bawah Prabowo, mau di luar Prabowo, atau di atas Prabowo, diangkat oleh Prabowo jadi pimpinan di atas presiden lagi, tidak masalah sama kita kan, karena memang Anies ini sudah terjamin. Ini karena statement mereka ini akhirnya kita bisa mendeteksi keinginan kuat dari Prabowo untuk merekrut Anies Baswedan, karena selama ini tak ada statement-statement seperti itu. Walaupun keinginan dari pihak Refli Harun dan lain-lain menginginkan Anies Baswedan membantu Prabowo, tapi tidak pernah sekeras ini, sepanik ini.
Artinya apa sama kita? Ya bersyukurlah Prabowo memang ada niatnya seperti itu. Nggak usah didengarkan orang-orang seperti Ade Armando ini. Orang-orang Leteong ini akan terganggu. Akan terganggu. Akan tercampak dari Prabowo kalau Anies Baswedan masuk. Hanya sederhana kita analisa kawan-kawan. Terima kasih.